Kabar pagi kita. Waduh, ada KPK. KPK. Menyajikan berita pilihan dari berbagai daerah, bersumber dari media online terverifikasi. Menghadirkan narasumber berkompeten lewat talkshow interaktif, peristiwa menarik disampaikan langsung oleh pendengar melalui layanan telepon 0877 622 966. Semuanya tersaji di program KPK, Kabar Pagi Kita. Kabar Pagi Kita hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 96,6 SPFM. Ya, terima kasih Anda masih bersama di program Kabar Pagi Kita atau KPK, dan seperti biasa kita akan terus bersama hingga jelang pukul 10 pagi nanti. Hari Jumat 24 September 2021, pagi ini saya sudah kedatangan tamu spesial yaitu Ibtu Jubriadi selaku Kanit Digyasa Lantas Polres Pamekasan akan bersama dengan saya untuk berbagi informasi dan sosialisasi terkait dengan operasi Patuh Semeru 2021. Dan langsung saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jubriadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Pandu. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Mas Pandu? Ini sehat juga ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di Radio Suara Pamekasan untuk kembali berbagi informasi dan sekaligus memberikan sosialisasi terkait dengan operasi Patuh Semeru 2021. Dan Tretan SPFM nanti juga bisa sharing dengan beliau melalui nomor telepon seluler 0877 622 966. Baik, saya akan segera mulai perbincangan kali ini, dan mungkin sebelum masuk ke sosialisasi operasi Patuh Semeru 2021, mungkin di awal saya berikan kesempatan untuk menyapa Tretan SPFM dan sekaligus memberikan informasi awal terkait dengan ketaatan lalu lintas di Kabupaten Pamekasan bagi pengendara. Dipersilakan dulu Pak Jubriadi. Baik, terima kasih Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kanit Kamsel atau Kanit Digjasa Satlantas Polres Pamekasan menyapa para pendengar Radio Suara Pamekasan di mana berada. Untuk pagi ini kami melaksanakan giat talkshow kaitannya dengan masalah operasi Patuh Semeru tahun 2021, yang mana kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Pamekasan. Di sini nanti kami akan sampaikan kaitannya dengan masalah sasaran operasi dan juga presentasi operasi, target operasi, dan juga cara kita bertindak. Jadi untuk itu Mas Pandu, sebelumnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Pamekasan, ayo kita sama-sama di pandemi COVID ini dalam kegiatan operasi patuh. Namanya juga operasi patuh, mari kita yang pertama patuh terhadap peraturan lalu lintas dan juga patuh terhadap protokol kesehatan. Itu Mas Pandu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, Mas. Baik. Nah, kemudian terkait dengan lalu lintas sendiri di Kabupaten Pamekasan dalam waktu beberapa hari terakhir seperti apa ini Pak? Terkait dengan ketertiban masyarakat di dalam berlalu lintas. Alhamdulillah ya Mas Pandu ya, kami selaku Kanit Kamsel selalu memberikan himbauan-himbauan di pandemi COVID, baik tertib berlalu lintas juga protokol kesehatan. Kita selalu berinteraksi kepada masyarakat ya, setiap pengaturan pagi apabila menemukan masyarakat yang masih belum taat dan patuh terhadap protokol kesehatan, kami memberikan himbauan dan juga teguran untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan apabila keluar rumah menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 dan juga yang lainnya. Mari kita sama-sama patuhi peraturan protokol kesehatan, dan juga kami juga selalu menghimbau juga untuk patuh terhadap peraturan berlalu lintas ya, tentunya dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas insyaallah akan menekan angka kecelakaan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Itu Mas Pandu. Baik, saya coba masuk ke masalah kegiatan operasi Patuh Semeru 2021. Mungkin di awal bisa dijelaskan apa itu operasi Patuh Semeru, kemudian mulai tanggal berapa dan sasarannya atau bentuk penindakannya seperti apa? Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Pandu. Ya, jadi pendengar Suara Pamekasan di mana berada, jadi kaitannya dengan masalah kegiatan operasi patuh, di mana operasi patuh itu merupakan salah satu bentuk yang akan dilaksanakan nanti pada kemarin sudah dilaksanakan dari tanggal
20 ya Mas Pandu ya. Baik. Dari tanggal 20 September sampai nanti tanggal 3 Oktober. Oktober itu kurang lebih 14 hari yang kita akan laksanakan dalam kegiatan operasi Patuh Semeru, Mas Pandu. Jadi di sini untuk sasarannya Mas Pandu ya, kita yang pertama kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, kaitannya itu yang pertama Mas Pandu ya. Yang kedua kita tetap masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan juga kita himbau, dan juga masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas juga kami himbau Mas Pandu ya. Untuk targetnya ya dalam kegiatan ini sasaran itu sudah jelas Mas Pandu, apabila kita melihat masyarakat yang tidak melaksanakan tertib untuk protokol kesehatan, kami berikan masker, kami himbau supaya penekanan angka COVID di Kabupaten Pamekasan, dan juga apabila kita melihat kerumunan-kerumunan, jadi sasaran utamanya kita adalah mall. Kalau di sini nggak ada mall ya Mas Pandu ya, kita swalayan itu selalu kami ingatkan, selalu kami himbau. Dan juga tempat wisata Mas Pandu ya. Baik. Kami juga patroli ke tempat-tempat wisata untuk selalu memberikan himbauan kepada masyarakat pengunjung wisata untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan berwisata supaya ya menekan juga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Dan juga target yang kedua Mas Pandu ya, kita dalam berlalu lintas tentunya kita tetap disiplin, juga namanya operasinya operasi patuh. Baik. Patuh terhadap protokol kesehatan dan juga patuh terhadap peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas ini Mas Pandu ya, kita perhatikan kita sering ini sudah apa ya Mas Pandu ya, sebetulnya ya masyarakat itu lebih peka lagi ya, kalau berkendara apa saja sih kelengkapan yang harus kita perhatikan, kan gitu aja Mas Pandu. Itu betul. sangat mudah sekali ya. Siapkan helmnya ya Mas Pandu ya, cek kendaraannya, dan juga ya cek surat-suratnya, kelengkapan Insya Allah itu kalau sudah kita penuhin semuanya ya kita berkendara itu tenang Mas Pandu ya. Betul. Jadi tidak kita ada polisi ada ini, ya usah, kita nggak usah takut sama polisi ya, karena kita sebagai pelayan pelindung masyarakat ya tentunya kita kembali ke diri kita ya, apakah kita itu sudah baik berkendara atau masih belum. Baik. Ya jadi kata taat, kalau sudah taat itu ya udah patuh ya, kita itu sudah siap untuk berkendara, dan juga jangan sampai kita ugal-ugalan. Ya jadi yang sasarannya yang pertama Mas Pandu yang tidak tertib itu ya seperti tidak menggunakan helm ya Mas Pandu ya. Baik. Melawan arus ya, terus berboncengan lebih dari 2 Mas Pandu ya, itu melebihi kecepatan ya, berkendara sambil mabuk itu nggak boleh Mas Pandu ya. Baik. Kita selalu menggunakan itu yang target sasarannya untuk kita menekan angka kecelakaan ya Mas Pandu ya. Baik. Kaitannya dengan lokasi-lokasi ya kayaknya protokol kesehatan yang tadi sudah saya sampaikan Mas Pandu ya, seperti kayak wisata-wisata ya, itu kami tempat pasar, swalayan, kami selalu memberikan himbauan-himbauan ya Mas Pandu ya kepada masyarakat sekitar, dan juga kita peduli terhadap lingkungan untuk pencegahan COVID. Kita selalu berikan masker, walaupun kita berikan masker terus, kadang masih ada juga masyarakat yang masih tingkat kesadarannya masih belum ya Mas Pandu ya. Mari kita tetap berinteraksi dengan masyarakat, kita peduli dengan masyarakat. Siapa lagi ya selain kita, kalau kita tidak tinggal diam terus, tidak peduli pada masyarakat ya, kita masyarakat itu terus kita berikan masker ya, mungkin dengan adanya upaya-upaya ya aparatur pemerintah ya, instansi terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan pembagian masker dan yang lainnya, insyaallah untuk penekanan angka COVID-19 di Kabupaten Pamekasan ya mereda ya. Kalau kita diam aja ya insyaallah ya kita ya pasti nanti ada peningkatan kan gitu Mas Pandu ya. Baik. Itu mungkin Mas Pandu yang bisa disampaikan untuk sementara Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian terkait operasi Patuh Semeru 2021 ini berlaku di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur ini, Pak?
Jadi Jawa Timur itu makanya di Jawa Timur serentak Mas Pandu ya, Baik. melaksanakan kegiatan operasi patuh ya, sandi itu Mas Sandi ya. Sandi ya, Ya, istilahnya. kan, ya kan, sandinya adalah Semeru karena kita Jawa Timur, Jawa Timur kan Semeru Mas Pandu ya. Jadi operasi patuh Semeru. Patuh itu ya dalam artian yang kita sampaikan tadi ya Mas Pandu ya. Kita tuh meningkatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan juga meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas Baik. dan pencegahan COVID-19 serta mewujudkan Kamsiltipcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas yang mantap. Itu Mas Pandu. Baik, baik. Nah, kemudian di sini juga yang menjadi titik tekan dari sasaran operasi masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Nah, selama kegiatan operasi Patuh Semeru apakah memang ada penindakan penilangan bagi mereka yang melanggar atau hanya sebatas memberikan himbauan ini, Pak? Jadi terima kasih Pak Pandu ya, untuk sementara kita tidak memberikan untuk penilangan ya, cuman ya apabila menimbulkan angka-angka kecelakaan yang signifikan maka kita akan bertindak hal itu. Tapi untuk sementara kita melaksanakan kegiatan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk penekanan penyebaran COVID-19 dan juga penekanan angka kecelakaan Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian berbicara operasi Patuh Semeru 2021 dan tentunya ini merupakan kegiatan rutin tahunan, Pak ya. Betul. Mas Pandu. Kegiatan rutin tahunan yang seperti disampaikan tadi ini dari tanggal 20 September sampai tanggal 30 Oktober atau sekitar 3 Oktober. Nanti. Ya 3 Oktober ya, ada betul. sekitar 14 hari. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian di respon masyarakat ya terkait dengan kegiatan operasi Patuh Semeru di lapangan seperti apa ini, Pak? Jadi ya alhamdulillah Mas Pandu ya, ya selama kita sudah berjalan kurang lebih berapa hari nih ya Mas Pandu, dari 20 sampai kurang lebih 3 hari ini ya kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembagian masker baik itu di Pasar Kolpajung, Pasar 17 dan juga di traffic light baik di Jalan Diponegoro, di Jalan Amin Jafar, ya, terus di Jalan Kabupaten, dan juga nanti kami akan laksanakan juga untuk pembagian masker di pos 1 atau Joko Tole Jalan Stadion Mas Pandu ya, yang arah ke Polres. Nanti kita juga melaksanakan kegiatan pembagian masker juga di sana ya. Yang terpenting kita Mas Pandu ya, kita mari jaga keluarga kita, jaga diri kita ya, jaga negara ya, untuk pencegahan COVID-19 ini kita berupaya terus ya, apalagi kita juga sebagai aparatur yang di lapangan yang selalu sabar melihat masyarakat yang tidak menggunakan masker ya, kita terus berikan himbauan terus dan berikan masker yang tidak menggunakan masker ya, itu upaya-upaya kita di lapangan Mas Pandu. Baik, memang di dalam operasi di sini lebih kepada ini Pak ya, lebih kepada himbauan atau mungkin sosialisasi seperti itu ya. Betul Mas Pandu. Poinnya seperti itu ya. Baik, dan Tretan sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Ibtu Cupriadi, mungkin kita break sejenak dulu untuk mendengarkan iklan berikut ini. Kini sudah ada Nikmat Teknik Pamekasan, profesional jasa perbaikan dan servis AC. Meliputi pemasangan AC, bongkar pasang AC, perbaikan kebocoran pipa freon, pergantian spare part AC, cuci AC, isi atau tambah freon, serta pengecekan AC. Nikmat Teknik ditangani tenaga ahli di bidangnya, cepat dan profesional dengan biaya terjangkau, melayani wilayah Madura. Manfaatkan profesional jasa perbaikan dan servis AC. Langsung datang ke kantor Nikmat Teknik, Jalan Raya Panglegur, tepatnya 50 meter, Barat Balai Desa Panglegur, atau hubungi kontak HP 087 752 366 102, WA 085 216 591 443. Nikmat Teknik Pamekasan memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, berbunyi rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. 96,6 Ya, kita masih bersama dengan Ibtu Jubriadi berbicara tentang Operasi Patuh Semeru 2021. Tadi sudah disampaikan ada 4 sasaran Operasi Patuh Semeru. Yang pertama, segala bentuk kegiatan masyarakat yang potensi menyebabkan klaster baru COVID-19. Kemudian masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan dan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Kemudian lokasi rawan, kemudian kecelakaan lalu lintas dan rawan kerumunan. Nah, ini 4 sasaran yang perlu diketahui oleh Tretan terkait dengan kegiatan Operasi Patuh Semeru. Kalau berbicara patuh, ya patuh dalam semuanya seperti itu. Yang terpenting di sini adalah kepatuhan di dalam terus mematuhi protokol kesehatan, kan seperti itu, Pak, ya. Betul. Nah, kemudian kalau berbicara bagian dari untuk bagaimana tidak menimbulkan klaster baru terkait dengan COVID-19, saat ini sepertinya marak kegiatan vaksinasi. Betul. Ini kalau dari kepolisian sendiri seperti apa, Pak, terkait dengan kegiatan vaksinasi ini? Jadi terima kasih Mas Pandu, juga program dari Bapak Dirlantas juga kemarin Mas Pandu ya, kita melaksanakan kegiatan vaksin baik kepada masyarakat pemulung. Kemarin juga sudah dilaksanakan di ulang tahun lalu lintas ke-66, kita laksanakan hal itu Mas Pandu, dan juga ke adik-adik disabilitas. Dan juga kemarin tuh ke adik-adik yatim piatu yang terdampak COVID-19, itu kita melaksanakan kegiatan vaksinasi. Dan juga kepada masyarakat Pamekasan yang sudah melaksanakan kegiatan vaksin, baik yang pertama dan yang kedua, itu jangan lupa nanti mendownload di Play Store ya Mas Pandu ya, kaitannya dengan masalah Peduli Lindungi. Di situ akan nampak Mas Pandu ya. Kalau sudah vaksin pertama tanggal berapa, dan itu nanti di situ langsung muncul Mas Pandu ya. Dan juga bahwa sekarang itu kalau ke wisata, ke mall itu bisa untuk menunjukkan hal itu. Menjadi persyaratan jadi ini, persyaratan. Makanya betul. Ya, tentunya mari kita sama-sama untuk kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan giat vaksinasi. Ya, vaksinasi itu halal. Ya, tentunya juga aman. Polres Pamekasan juga Mas Pandu ya, di klinik Pratama ya, di depannya Sinar Baru itu setiap hari mulai 08.00 itu buka untuk vaksinasi secara umum Mas Pandu. Silakan aja masyarakat datang ke lokasi itu untuk apabila keluarga yang belum divaksin untuk vaksin, monggo datang ke klinik Pratama Polres Pamekasan. Baik, terkait dengan kegiatan vaksin yang dibuka untuk umum di klinik Pratama, ini gratis atau ada syarat, meskipun memang sudah gratis, persyaratan apa yang perlu dibawa, Pak? Jadi dibawa kalau vaksin itu ya fotokopi KTP ya Mas Pandu, ya itu saja, dan jangan lupa pada saat vaksin melaksanakan giat sarapan pagi seperti biasa. Mas Pandu. Itu aja Mas Pandu ya. Nah, kemudian terkait dengan dibukanya vaksin secara umum untuk masyarakat Pamekasan seperti itu, ini sampai tanggal berapa, Pak? Mungkin diketahui. Ya, untuk sementara Mas Pandu ya masih kita masih belum untuk ditentukan ya, untuk tanggal berapa mungkin ya kita melihat ya sejauh mana nanti perkembangan daripada kaitannya dengan masalah penyebaran untuk COVID-19 ini. Kita tetap melaksanakan apabila nanti ada kapan nanti untuk tidak dilaksanakan vaksin, pasti nanti disampaikan kepada masyarakat Mas Pandu untuk mempermudah. Dan juga di sekolah-sekolah, di pesantren sekarang itu sudah kita melaksanakan kegiatan itu ya. Dan kalau berbicara kegiatan vaksinasi, ini tidak hanya di Pamekasan tapi di seluruh kabupaten dan kota. Iya. Ini memang ada geliat masyarakat untuk kesadaran bervaksin, sepertinya memang ada peningkatan, Pak ya. Iya, dan lebih-lebih
Pamekasan sendiri ini sudah memasuki level 1. Nah, ketika memasuki level 1 berarti di sini ada peran serta semuanya di sini, masyarakat, kemudian pemerintah dan juga aparat-aparat untuk terus bagaimana bisa mempertahankan level 1. Nah, seperti apa ini kalau respon pribadi Pak Jupriyadi? Masa Pamekasan sudah masuk level 1. Berarti di sini kan kesadaran masyarakat di dalam mematuhi protokol kesehatan ini memang betul-betul bagus seperti itu ya Pak ya. Ini apa yang perlu dilakukan ke depannya agar Pamekasan benar-benar tidak naik ke level 2 misalnya. Ya, baik, terima kasih Mas Pandu ya. Yang pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jajaran instansi terkait ya, baik TNI, Polri, ya, Satpol PP dan juga Dishub ya. Instansi terkait lah pentingnya Mas Pandu ya, yang ada di jajaran Pamekasan yang sudah melaksanakan kegiatan rutinitas ya mulai awal ya sampai dengan masuknya level 1 sekarang. Saya ucapkan terima kasih dengan semangatnya ya melaksanakan kegiatan kemanusiaan, betul. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat sampai mencapai target level 1 itu tidak mudah ya Mas Pandu ya, masih di wilayah-wilayah lain masih ada yang level 2, level 3. Itu kepedulian daripada instansi samping baik TNI, Polri dan yang lainnya yang sudah berperan aktif ya, peduli terhadap lingkungan kita ya dengan upaya-upaya ya kaitannya dengan masalah penekanan angka COVID-19 di Kabupaten Pamekasan dengan adanya instansi samping dengan ini luar biasa. Kita berpadu untuk pencegahan itu ya, alhamdulillah kita sampai dengan level 1. Itu kebanggaan kita sendiri. Ya, tentunya kita lanjutkan dengan sekarang tanggal 20 Mas Pandu ya. Sampai tanggal 3 itu kita dilanjutkan dengan operasi patuh. Nah, itu Mas Pandu ya. Jangan sampai terlena walaupun sudah masuk level 1, kita tetap gencarkan kaitannya dengan masalah operasi patuh. Kita tetap sosialisasi di tempat keramaian-keramaian, mana yang kerumunan yang ini kan ya kita bubarkan, kita ingatkan. Apabila tidak menggunakan masker, kita himbau, kita berikan masker kepada masyarakat untuk penekanan itu dan juga untuk mempertahankan dan juga sampai kita bisa untuk ya sampai normal kembali. betul, gitu Mas Pandu ya. Ayo kita sama-sama Mas Pandu bersatu padu karena ya, ini bagian ikhtiar ya Pak betul mematuhi protokol kesehatan, kemudian kita bervaksin ini bagian ikhtiar ya, karena pada dasarnya memang manusia berikhtiar, tentunya bagaimana tidak terjangkit yang namanya COVID-19 kan seperti itu Pak ya. Betul Mas Pandu. Nah, kemudian masyarakat tentunya di sini mungkin perlu ditegaskan lagi ini Pak, ketika misalnya bepergian artinya tidak hanya menggunakan helm secara surat-surat atau mungkin helm sudah lengkap, tapi protokol kesehatan ini yang penting juga. Ini seperti apa Pak? Jadi ya masih ada masih ada juga masyarakat yang masih belum memperhatikan protokol kesehatan ya, kata himbau kami selaku Kanit Kamsel atau Kanit Digjasa Satlantas Polres Pamekasan ya Mas Pandu ya, tidak bosan-bosannya ya untuk selalu memberikan himbauan ya, edukasi kepada masyarakat untuk tetap keluar rumah apabila menggunakan kendaraan roda 2 tentunya jangan lupa untuk menggunakan helm, cek juga surat-suratnya dan juga kelengkapan lainnya termasuk dengan masker dan sanitizer ya untuk pencegahan COVID-19 dan juga ya kecelakaan. Itu Mas Pandu ya. Itu ya tentunya kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk upaya penekanan ya COVID-19 ya yang mewabah di Kabupaten Pamekasan Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian kalau berbicara kedisiplinan berlalu lintas secara umum di Pamekasan sendiri ini seperti apa Pak? Dari tahun ke tahun atau mungkin sejak Pak Jupriyadi menjabat ini yang diketahui. Baik Mas Pandu ya. Jadi ya sebagian besar sudah bagus ya Mas Pandu ya. Tapi ya ada juga ya sebagian masyarakat yang masih ya kurang peduli ya dengan keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena bermasyarakat itu tentunya kita berkendara itu ya tentunya kita memperhatikan ya sama juga Mas Pandu ya, patuh.
kalau di muslim itu takwa ya, melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Betul. Jadi kalau kita patuh terhadap peraturan lalu lintas, berarti kalau sudah di traffic light itu warnanya sudah ya merah, ya jangan diterobos kan kayak gitu ya Mas Pandu ya. Jadi kita sama saja ya, kita hanya bisa mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat. Ya masyarakat sendiri yang bisa melaksanakan di lapangan ya, tergantung kepribadian orangnya. Kalau betul-betul sudah akan sadar dengan dampaknya, maka yang bersangkutan itu pasti akan sadar dan juga tertib berlalu lintas, Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian mungkin ada tambahan informasi lain ini Pak sebagai statement closing untuk kegiatan operasi patuh, atau hal penting apa yang perlu ditekankan di dalam kegiatan operasi patuh Semeru 2021 ini? Baik, terima kasih ya Mas Pandu ya, kepada pendengar Radio Suara Pamekasan di mana berada. Jadi pesan kami ya selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan atau Kanit Digjasa, karena sekarang sudah diganti ya Mas Pandu ya. Kalau kemarin Kanit Digjasa, sekarang udah Kanit Kamsel ya Mas Pandu. Kanit Kamsel ya. Ya. Oke. Jadi pesan saya selaku Kanit Kamsel kepada seluruh masyarakat Pamekasan, dengan pelaksanaan kegiatan operasi patuh ini, nanti kita sudah sampaikan tadi sama Mas Pandu juga, patuh dalam artian patuh terhadap protokol kesehatan dan juga patuh terhadap peraturan lalu lintas. Jadi pada saat keluar rumah, berkendara, menggunakan kendaraan roda 2, ayo kita cek baik kendaraannya, ya, kelengkapan dan yang lainnya, ya, yang menunjang dalam saat pelaksanaan kegiatan kita berkendara. Mari kita laksanakan dan cek betul untuk keselamatan kita bersama dan juga orang lain. Itu ya Mas Pandu ya. Baik. Yang kedua, di sini juga masih mewabahnya COVID-19. Mari kita sama-sama juga bersama-sama ikhtiar dan juga berdoa semoga COVID-19 ini ya cepat berakhir. Amin. Tentunya ya, kami juga sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan juga tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang masih kurang peduli terhadap protokol kesehatan. Kami akan himbau dan kami akan selalu memberikan masker kepada masyarakat yang masih belum menggunakan masker pada saat melaksanakan aktivitas di luar. Itu mungkin pesan saya Mas Pandu ya. Baik. Semoga Pamekasan ke depan lebih hebat. Amin. Juga dijauhi daripada penyebaran COVID-19 ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti semula lagi Mas Pandu. Itu saja mungkin Mas Pandu ya. Baik, terima kasih Pak Jubriyadi sudah hadir di Radio Suara Pamekasan memberikan informasi langsung terkait dengan kegiatan Operasi Patuh Semeru 2021 yang ini masih berlangsung sampai tanggal 3 Oktober. Betul. Seperti itu Pak ya. Betul Pak. Dan tentunya kita tidak lepas mematuhi terhadap 4 sasaran yang sudah dijelaskan oleh Pak Jubriyadi tadi, seperti itu. Paling terakhir mungkin ada pesan lain Pak. Ya, itu saja pesannya Mas Pandu ya. Tetap tertib berlalu lintas. Peraturan protokol kesehatan. Baik. Ya, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Itu Mas Pandu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Jubriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan sosialisasi Operasi Patuh Semeru 2021. Tetap di Radio Suara Pamekasan.